Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Brilian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noviar Ramadan. Saya merupakan salah satu peserta Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pertukaran pelajar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ke Universitas Negeri Jember. Dengan waktu pertukaran yaitu tanggal 23 Agustus 2021. Nah, di sini saya mengikuti program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, program ini merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, program yang saya ambil yaitu pertukaran pelajar dengan Universitas Jember. Nah, tujuan dari pertukaran pelajar ini salah satunya yaitu untuk membangun persahabatan antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Membaca begitu, melakukan studi literasi terhadap sumber-sumber yang sudah saya berikan ya. Saya sudah memberikan link video begitu, kemudian ada juga artikel ya berkaitan dengan penginderaan jauh, terutama mungkin lebih banyak terkait dengan satelit ya, seperti itu. Nah, dari hasil belajar mandiri rekan-rekan semuanya, barangkali adakah yang ingin didiskusikan? Dipersilahkan. Atau saya yang tanya deh. Tadi kan di artikel itu ya terkait dengan Earth Observatory ya deh ya. Bagaimana kita melakukan observasi di permukaan bumi begitu. Kemudian di artikel itu yang dikeluarkan oleh NASA ya, diberikan beberapa tips ya bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana tips dan triknya begitu ya ketika kita ingin mengidentifikasi suatu fenomena di permukaan bumi. Nah, barangkali adik-adik ada yang mau sharing ya, yang sudah membaca barangkali mau sharing begitu ya, gimana sih caranya atau tips dan triknya ketika kita ingin mengidentifikasi suatu image atau citra dari satelit. Silahkan. Ada yang ingin berpendapat? Bu, paling saya baru menonton videonya doang, Ibu. Kalau saya pribadi, Bu. Gimana, Ded? Dan baru video pertama, tidak apa-apa ya, Bu ya? Ya, apa? Silahkan. Jadi di video pertama tuh satelit tuh terbang kan di atas permukaan bumi, Bu. Nah, dari bentangan satelitnya tersebut bisa mencakup jarak 185 kilo dan bisa mengumpulkan itu, Bu, gambar-gambar yang sesuai bentangan 185 kilonya itu, Bu. Nah, lalu kan kalau pesawat luar angkasa di dalam video pertama kan dijelaskan kecepatannya 4,7 mil per detik, sedangkan untuk satelit sendiri bergerak dari utara sampai ke selatan itu satu orbitnya 99 menit jarak yang bisa ditempuhnya. Lalu apa lagi tadi ya? Untuk 15 orbit sendiri itu jangka waktunya 24 jam, Ibu. Jadi selama 16 hari itu satu satelit itu bisa sudah mencakup seluruh permukaan bumi. Dan pada hari ke-17 itu bertemu di titik awal satelit tersebut mengitari buminya, Ibu. Kalau saya baru lihat video yang pertama, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Denoviar ya. Ya, betul. Jadi itu kita yang pertama itu adalah videonya terkait dengan satelit Landsat ya. Jadi satelit Landsat itu adalah tipe satelit yang polaris begitu ya. Orbitnya polaris. Jadi karena bumi itu selalu berputar begitu ya pada porosnya. Nah, satelit polaris itu berputarnya dari utara ke selatan. Terus ya seperti itu. Nah, satelitnya sebetulnya lintasannya sama ya. Lintasannya sama seperti itu, tetapi si buminya yang berputar. Sehingga satelit itu mampu merekam begitu ya permukaan bumi secara keseluruhan. Dan betul tadi yang disampaikan oleh Noviar ya,
bahwa si satelit itu butuh 16 hari ya untuk melakukan pemindaian terhadap seluruh permukaan bumi begitu. Dan kalau misalnya kita ingin melihat melihat permukaan yang sama begitu ya, permukaan yang sama, berarti kita butuh 16 hari kemudian begitu ya. Misal Noviar ingin melihat image dari Kota Banten misalnya ya, image dari Kota Banten. Misalnya di putaran pertama begitu image Kota Banten itu terekam pada lintasan kedua begitu ya. Misal seperti itu. Berarti kan kalau misalnya mau image Kota Banten lagi begitu, berarti Noviar harus menunggu lintasan ke-18 begitu ya. Sudah masuk fase yang kedua ya, setelah 17 kan sudah masuk fase yang kedua dan seterusnya seperti itu. Jadi karena setelah 16 hari dia itu akan mengitari bumi lagi ya, seperti pola yang pertama tadi begitu ya, sehingga kita itu bisa melihat gambaran permukaan bumi itu dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa melihat gambaran permukaan bumi yang sama dari waktu ke waktu. Kalau misalnya rekan-rekan pernah melihat video ini ya, Google Map time lapse ya, barangkali sudah pernah melihatnya. Kenapa ya kita bisa memetakan begitu ya, dan memvideokan, seolah-olah memvideokan ya perubahan permukaan bumi itu karena si satelit itu memang terus mengorbit begitu ya, terus berputar dan terus melakukan pemindaian terhadap permukaan bumi yang berbeda-beda dari waktu ke waktu, sehingga kita tuh bisa melihat ya perbedaannya. Awalnya kan dia diluncurkan sekitar tahun 74 ya kalau tidak salah ya. Jadi seberapa banyak coba bayangin ya, setiap 16 hari dia dapat satu foto begitu ya. Setahun dia udah dapat berapa foto tuh di waktu yang sama begitu ya. Dan sekarang berarti udah berapa tahun ya? Sekitar 50 tahun ya. Sekitar 50 tahun udah berapa banyak foto yang terekam begitu ya di tempat yang sama. Itu satelit Landsat contohnya. Ada juga satelit cuaca ya. Kalau satelit cuaca tuh dia nggak mengitari seluruh permukaan bumi, jadi dia tidak punya capture dari atau image dari seluruh permukaan bumi dari waktu ke waktu. Tapi dia orbitnya itu adalah geostasioner. Jadi dia tetap gitu loh. Kenapa bisa geostasioner? Karena si satelitnya kecepatan berputarnya sama dengan kecepatan rotasi bumi. Kalau tadi kan beda ya, kecepatan rotasi bumi berbeda dengan kecepatan planetnya. Jadi kecepatan rotasi bumi berbeda dengan kecepatan satelitnya, maaf. Sehingga si satelit itu bisa dengan cepat begitu ya, dengan cepat berputar sehingga bisa mengcapture banyak seluruh permukaan bumi begitu ya selama 16 hari. Itu Landsat contohnya. Tapi untuk satelit meteorologi misalnya MTSat ya, meteorological satellite, atau sekarang namanya Himawari yang misalnya punya Jepang tuh yang dipakai BMKG, itu dia orbitnya itu geostasioner. Jadi dia berada di tempat yang sama dari waktu ke waktu. Kalau tadi kan kalau si Landsat itu terus mengambil gambar yang berbeda begitu ya dari waktu ke waktu. Kalau si satelit geostasioner begitu ya, contohnya Himawari itu yang punya Jepang, dia satelitnya tetap aja di situ. Nah, satelit Himawari itu dipasangnya adalah di atas atmosfernya Indonesia ya, di atas atmosfernya Indonesia. Sehingga karena Jepang itu naruh satelitnya di atas Indonesia, dibuatlah kerjasama begitu ya, sehingga BMKG bisa mengakses data cuaca dari satelit itu begitu ya. Nah, kalau yang geostasioner bedanya dia tetap di atas permukaan suatu wilayah begitu ya dari waktu ke waktu. Nah, barangkali ada yang sudah melihat video yang lain, ada yang ingin mengemukakan pendapat, silakan.
Ibu izin masuk. Iya, monggo. Ya Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Rismayati, NIM akhir 1137. Ini tapi bukan video Bu, ini yang artikel dari NASA. Oke, siap, monggo. Jadi di artikel itu dituliskan 5 tips dan strategi untuk menafsirkan citra satelit. Yang pertama ada mencari skala, yang kedua cari pola, bentuk, dan tekstur, yang ketiga tentukan warna, termasuk bayangan, yang keempat temukan utara, yang kelima pertimbangkan pengetahuan Anda sebelumnya. Oke, Jadi salah satu hal pertama yang ingin dilakukan ketika ingin melihat citra satelit adalah mengidentifikasi tempat-tempat yang mereka kenal seperti rumah, sekolah, atau tempat usaha, taman favorit atau objek wisata atau fitur alam yang lainnya, Ibu. Seperti itu. Nah, cukup sekian Ibu dari saya, cuma tahu segitu doang. Oke, baik, terima kasih Mbak Rismayati. Izin menambahkan Bu. Ya, silahkan. Ya Bu, perkenalkan nama saya Hadapinan Bu, NIM AS 1135 dari Untirta Bu. Terkait yang disampaikan oleh Rismayati Bu ya, terkait interpretasi citra. Ada kayaknya ininya ya, signalnya bermasalah ya. Gangguan jaringan kayaknya. Cek. Ya, silakan. Oke, silakan. Oke. Baik Ibu, mohon maaf Ibu. Putus-putus suaranya Ibu. Ya. Kurang baik sinyalnya sini Ibu. Enggak Lanjut ya Bu. Mungkin sebelum ke intinya mungkin ya, telah disinggung oleh Rismayati sendiri, ada beberapa tips dan strategi untuk melakukan citra satelit itu. Mungkin dari citra satelit ini pada dasarnya seperti peta ya Bu ya, yang dijelaskan oleh Ibu juga, yang dimana perlu dengan informasi yang berguna dan menarik. Nah seperti itu Bu, kayak sepertinya kita bisa nih kayak BMKG ini menentukan kapan badai akan datang, seperti itu. Seberapa baik nih tanaman akan tumbuh gitu kan, di mana nih tempat akan terbakar gitu kan, seperti itu Bu. Yang penting mah tadi gitu kan, untuk mendapatkan informasi yang menarik ini dalam citra satelit ini ada beberapa tips dan strategi. Nah mungkin Bu, saya mungkin selain saya menjelaskan tentukan carilah skala. Gangguan jaringan lagi ya, ada ya? Kita tunggu dulu sebentar. Kegiatan MBKM pertukaran pelajar yang telah dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus sampai nanti akhir dari semester ganjil, saya sebagai mahasiswa dari Untirta mendapatkan banyak hal positif. Yang pertama, saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman saya dari jurusan agro di Universitas Negeri Jember sendiri. Yang kedua, saya bisa mempelajari bahasa-bahasa dari Jember sendiri. Yang ketiga, saya mendapat pelajaran yang cukup berbeda yang diterapkan dari Untirta, dan saya rasa itu menjadi hal plus bagi saya. Pengalaman yang saya dapat dalam mengikuti pembelajaran di Universitas Jember ini sangat banyak. Mengetahui tentang teknologi-teknologi pertanian yang dapat memudahkan petani-petani di Indonesia dalam melakukan pekerjaannya, mengetahui tentang OPT-OPT yang dapat merusak pertumbuhan suatu tanaman, mengetahui tentang cara menanam benih yang baik dan bertumbuh dengan baik. Dan dalam melakukan laporan praktikum juga akan dilakukan secara berkelompok, digabung antara mahasiswa Untirta dan Jember yang dapat membangun komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, dan menghasilkan sebuah laporan yang baik dan maksimal. Program ini ke depannya, semoga program ini terus berkelanjutan untuk ke depannya, karena menurut saya program ini dibuat untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa menambah pengalaman, bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan suasana belajar yang baru. Dan itu menurut saya sangat berdampak positif dan banyak sekali manfaatnya. Dan harapan saya semoga kedepannya program pertukaran pelajar ini bisa terus berlanjut, karena menurut saya
Program ini sangat memberikan dampak positif bagi mahasiswa atau mahasiswi yang mengikutinya, karena di dalam program ini tidak hanya ilmu yang bisa kita dapatkan, melainkan pengalaman yang sangat bermanfaat, dan juga kita bisa belajar budaya yang ada di universitas tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.